Halo Sobat Waras, apa kabar semua? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Ya, berani sekali ya. Berani sekali orang ini membuat statement seperti ini. Islam penyembah batu jamban. Why? Ya kenapa? Kok berani sekali ya? Ini ya, sindir keras umat muslim. Fimai ya, Islam penyembah batu jamban. Wah, ini terlalu berani sih menurut saya. Ayolah kawan-kawan, kalian nggak tobat-tobat apa? MKC, siapa lagi, Saifuddin, Palzang, Saifuddin Ibrahim, ya dan banyak lagi ya yang sudah jadi korban undang-undang penistaan agama. Kok nggak tobat-tobat gitu loh. Kok makin berani ya? Ada apa ini ya? Kok nggak pada takut gitu kan? Ini dimuat oleh Makassar Terkini ya. Katanya Islam itu penyembah kotak hitam dan batu jamban. Inilah ya akibat. Apakah ini akibat karena penista non-Islam selalu dibiarkan sehingga ya warga-warga non-Islam marah lalu menista Islam. Ya jadi saling balas membalas ya. Menurut saya nggak usah lah ya kita saling balas membalas. Ya oke lah. Terkini.id Jakarta, seorang netizen di media sosial bernama Fimai melontarkan sindiran keras terhadap umat muslim dengan menyebut Islam sebagai agama penyembah batu jamban. Inilah ya akibat banyak juga ya orang Islam ini mengatakan bahwa agama lain itu kafir ya, agama lain itu penyembah berhala, bahkan ada yang mengharam-haramkan wayang ya, ada yang pengen wayang dimusnahkan. Apakah mungkin inilah yang membuat warganet ini marah, geram, dan akhirnya karena kepolisian mungkin tidak menindak ya orang-orang ustadz-ustadz yang melakukan penistaan tersebut. Misalnya Somad yang mengatakan di balik patung salib itu ada jin. Mungkin ini ya yang membuat warganet marah. Dan saya nggak tahu identitas Fima ini kok bisa-bisanya dia mengkritik ya Islam dengan begitu keras ya, menyindir ya. Ya, sindiran keras netizen Fimai terhadap umat muslim dengan menyebut Islam penyembah batu jamban itu ia lontarkan lewat unggahan di Twitter seperti yang dilihat pada Minggu ya 26 Juni 2022. Dalam narasi cuitannya netizen itu menyebut Islam ya merupakan agama penyembah kotak hitam dan batu jamban. Wah, ngeri kali ya. Ya, Islam penyembah kotak hitam dan batu jamban. Tweet netizen Fimai. Ya ini ya, bukti ininya ya, tweetnya ya. Ini kawan-kawan ya. Oh ya, dia ada data ya. Diambil dari sebuah data ya, data yang diambil. Kok gitu amat sih ini? Ini ya. Iya. Iya, jadi ini ya sepotongan yang dia sampaikan ya. Dari 30.000 Muslim menghancurkan Ka'bah dan mengambil hampir seluruh batu hitam di Ka'bah. Mereka menyimpan batu itu selama 20 tahun, menggunakannya sebagai batu jamban. Oh itu maksudnya. Ya, mengincingi, memberaki batu itu. Bahkan lebih dari itu, ya ketika orang-orangnya sedang sibuk menghancurkan Ka'bah, Kurmuti berteriak-teriak, ya keingat sambil berkata, "Akulah sang pencipta. Mana nih burung-burung Allah? Di mana kau Allah?" Ya, batu hitam tidak kembali ke Ka'bah sampai khalifah dari Fatmin, ya yakni
Al-Mansud, ya Ledain, Allah, ya Al-Fatimi, menengahi dan meminta kepada Al-Karmati dengan sopan untuk mengembalikan batu hitam itu. Jadi batu hitam Hajar Aswad yang dicium Muslim setiap ibadah haji itu dulunya selama 20 tahun dipipisin dan diberaki. Oh ya ini ya diambil datanya, nggak tahu dari mana ini ya. Lalu dia post ke Twitternya ya. Coba kita lihat lebih lanjut informasi ini ya. Ya selain itu ia juga mengunggah foto tempat suci umat Islam Ka'bah dan seorang jamaah haji tengah mencium batu Hajar Aswad itu. Kalau saya lihat dari postingan ini ya kalau saya nggak salah ya, dalam tulisan tadi mengatakan bahwa dulu batu hitam itu dipakai untuk batu jamban, kira-kira begitu ya, dikencingin, diberaki lagi itu, lalu batu itu dikembalikan lagi ke situ. Kalau nggak salah begitu ya, gambaran dari tulisan tadi ya. Ya, dilihat dari unggahannya itu, netizen tersebut mengunggah sebuah tulisan ya, bernada hinaan terhadap batu suci umat Islam yakni Hajar Aswad. Tulisan itu menurut si netizen merupakan referensi terkait pernyataannya soal Islam penyembah batu jamban. Nggak percaya? Baca ini deh, ada sumber referensinya juga tuh dari Islam sendiri. Oh, jadi referensinya dari Islam sendiri loh, kata netizen ini ya. Demikian tertulis ya awal tulisan unggahan netizen itu. Lalu adapun dalam isi tulisan itu tertulis kisah Abu Tahir ya, Abu Tahir Kurmti ya dari Irak saat menyerang Mekah dan menghancurkan Ka'bah serta membunuh lebih dari 30.000 Muslim. Oh iya. Jadi ada yang namanya Tahir ya Al-Kurmti ya dari Irak ya, saat itu menyerang Mekah, menghancurkan Ka'bah serta membunuh 3.000 Muslim. Menurut tulisan si netizen, saat Al-Kurmti menyerang Mekah dan menghancurkan Ka'bah, ia mengambil hampir seluruh batu hitam yang terdapat di Ka'bah. Ya, begitu ya. Ya, terjemahan ketika Abu Tahir Al-Kurmti ya dari Irak menyerang Mekah dan membunuh lebih dari 30.000 Muslim, menghancurkan Ka'bah dan mengambil hampir seluruh batu hitam di Ka'bah. Mereka menyimpan batu itu selama 20 tahun tuturnya. Jadi batu itu diambil dari Ka'bah lalu disimpan selama 20 tahun ya. Batu itu menurut tulisan netizen Vimai digunakan Al-Kurmti ya sebagai batu jamban untuk dikencingi dan diberaki. Oh ya, begitu sejarahnya ya. Lalu menggunakannya sebagai batu jamban, mengencingi dan memberaki batu itu. Bahkan lebih dari itu, ketika orang-orangnya sedang sibuk menghancurkan Ka'bah, Kurmti berteriak-teriak ke langit sambil berkata, "Akulah sang pencipta. Mana nih burung-burung Allah? Di manakah kau Allah?" Ungkapnya. Ya, jadi Kurmti ini menganggap dirinya sebagai Allah yang. Oleh karena itu kata Vimai, batu hitam Hajar Aswad yang diciumi umat Islam saat ya ibadah haji tersebut dulunya selama 20 tahun dikencingi dan diberaki Al-Kurmti. Wah, jahat banget ya Al-Kurmti ini ya. Jadi batu hitam Hajar Aswad yang dicumin Muslim setiap ibadah haji itu dulunya selama 20 tahun dipipisin dan diberakin oleh Abu Tahir Al-Kurmti ya, Kurmti ya, bebernya. Tak hanya menghina batu suci umat Muslim Hajar Aswad, netizen via Mai juga menyebut kitab suci agama Islam yakni Al-Quran penuh dengan dusta. Lalu Kurmti tahu bahwa Quran itu penuh dusta. Ya, jadi netizen ini hanya mengutip pernyataan dari Kurmti ya. Allah itu tak mampu melindungi Ka'bah dan Hajar Aswad. Tak lebih dari batu sial biasa yang layak dipipisi dan diberaki di jamban, ujarnya. Jadi netizen ini hanya mengungkapkan apa yang dikatakan oleh Kurmti ya,
Bagaimana menurut kawan-kawan? Saya nggak mau terlalu banyak komentar ya. Coba kita lihat dah komentar netizen aja deh supaya lebih aman ya. Kalau dirimu tak mengerti agama orang lain, jangan kau komen. Ya. Ya semua sama juga dengan UAS, nggak ngerti Kristen tapi terus menghina Kristen. Sama juga dengan Khalid Basah lama itu ya. Ya tapi ya kita lihatlah nggak ada respon dari kepolisian ya. Wah, umat Islam perlu tahu tuh kisah Al-Qurmiti menyerang Mekah dan mengambil batu hitam Hajar Aswad. Ya, kisah ini nggak pernah diceritakan Pak Ustadz tentunya. Harus ditelusuri. Ya betul. Ya, kisah yang tak pernah diceritakan, tak pernah didengar. Ternyata Al-Qurmiti menyerang Ka'bah dan membunuh 3.000 umat Islam. Lalu mengambil batu Hajar Aswad dijadikan batu jamban ya untuk dikencing dan diberaki ya. Selama 20 tahun kata tulisan tadi ya. Nasrani begini kok diviralkan, mancing. Ya bukan diviralkan ya, tapi ini apa ya, sejarah gitu loh. Sejarah yang mungkin selama ini tidak diketahui gitu. Ya. Kalau omongannya dia benar, akui aja. Kalau tidak benar, kasih penjelasan. Tentu menggunakan dalil, bukan narasi Pinocchio. Ya, betul juga sih. Semua orang di seluruh dunia pada tahu kok. Biarkan saja urusan mereka. Kita fokus ke agama masing-masing. Ya, kemarin dari India, Nupur yang bilang bos mereka kawin dengan anak kecil, itu pun semua sudah pada tahu. Memang faktanya gitu ya, tapi kenapa harus marah ya? Tapi nggak tahu juga ya, apa atau memang faktanya bukan kayak gitu ya? Kejar tangkap. Agamamu saja diurus ya, jangan pula mengurus agama orang lain, lur. Ya, biasa fitnahmu, luar biasa fitnahmu. Kalau di Pakistan sudah hukuman mati. Ya, saya nggak tahu apakah ini fitnah atau ini kebenaran ya, karena postingan tadi itu ada data tulisan yang dia tampilkan. Kalau memang tulisan ini benar, seharusnya nggak perlu marah. Tapi kalau tulisan ini salah, ya perlu dijelaskan gitu loh. Karena yang menulis buku tadi itu ternyata orang dari tulisan buku-buku Islam juga ya. Waduh, bakalan ramai nih urusan ini. Kau kafir, jangan campuri Islam. Ya, mereka mudah sekali ya ngata-ngata orang kafir ya. Ya, jadi itu kawan ya, ada tulisan ini sumbernya katanya dari tulisan Islam ya. Ya, jadi bukan tulisan karangan dia sendiri, tapi ini ya. Ya, jadi tulisan ini tulisan ini ya. Tulisan itu, ini kawan-kawan saya blog ya. Ya, tulisan itu menurut si netizen merupakan referensi terkait pernyataannya soal Islam penyembah. Lalu dia mengatakan nggak percaya. Ini saya blok lagi ya. Ya, nggak percaya, baca ini. Ada sumber referensinya juga tuh. Dari Islam sendiri loh. Jadi referensi buku tadi itu, tulisan tadi itu dari Islam sendiri. Apakah yang memposting ini dikategorikan penistaan agama? Sedangkan dia hanya memuat tulisan yang sumbernya dari Islam sendiri. Begitu kawan-kawan. Saya tunggu ya komentar Anda yang cerdas, yang waras, yang membangun. Oke, salam sejahtera, salam waras, Tuhan memberkati. Salam.